Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Nur Hidayati dengan NIM 2019 008196. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Informasi tentang mengelola sistem global. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang apa itu sistem informasi nasional. Sistem informasi nasional adalah komunikasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Pertama yaitu pertumbuhan sistem informasi internasional. Tatanan dunia baru ini menyapu banyak perusahaan nasional, industri nasional, dan ekonomi nasional yang dikendalikan oleh politisi dalam negeri. Banyak perusahaan lokal akan digantikan oleh perusahaan jaringan bergerak cepat yang melampaui batas-batas nasional. Pertumbuhan perdagangan internasional telah secara radikal mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Saat ini, produksi dan desain banyak produk elektronik dibagi ke beberapa negara yang berbeda. Selanjutnya, organisasi sistem informasi internasional. Nah, 3 masalah organisasi menghadapi korporasi yang mencari posisi global. Itu memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengatur area pengelolaan sistem. 2 yang pertama saling terkait erat, jadi kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu strategi global dan organisasi bisnis. Nah, 4 strategi utama global membentuk dasar bagi struktur organisasi perusahaan global. Ini adalah eksportir dalam negeri, multinasional, franchisor, dan transnasional. Nah, masing-masing strategi ini diupayakan dengan struktur organisasi bisnis yang spesifik. Strategi eksportir dalam negeri dicirikan oleh sentralisasi aktivitas korporasi yang berat di negara asalnya. Strategi multinasional mengkonsolidasikan pengelolaan dan pengendalian keuangan dari basis rumah pusat, sementara mendesentralisasi operasi produksi, penjualan, dan pemasaran ke unit di negara lain. Yang kedua yaitu sistem global untuk menyatakan strategi. Nah, teknologi informasi dan perbaikan di bidang teknologi global memberi fleksibilitas lebih bagi perusahaan internasional untuk membentuk strategi global mereka. Konfigurasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Selanjutnya, mengembangkan sebuah arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri dari sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Strategi dasar yang harus diikuti saat membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan Anda beroperasi. Ini berarti memahami keseluruhan kekuatan pasar atau pembalap bisnis yang mendorong industri Anda menuju persaingan global. Pengemudi bisnis adalah kekuatan di lingkungan yang harus ditanggung bisnis dan yang mempengaruhi arah bisnis. Selanjutnya yaitu lingkungan global. Ada 2 yaitu penggerak bisnis dan tantangan dan keadaan seni. Yang pertama saya akan membahas tentang penggerak bisnis dan tantangan. Penggerak bisnis global dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama faktor budaya umum dan faktor bisnis yang spesifik. Faktor budaya yang dikenal dengan baik telah mendorong internasional sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan sebuah desa global di mana komunikasi atau melalui telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia tidak lebih sulit dan tidak jauh lebih mahal daripada komunikasi di blok. Biaya memindahkan barang dan jasa ke dari lokasi yang terbesar secara geografis telah menurun drastis. Perkembangan komunikasi global telah menciptakan sebuah desa global
dalam artian kedua yaitu budaya global yang diciptakan oleh televisi, internet, dan media bersama lainnya seperti film. Sekarang memungkinkan budaya dan masyarakat yang berbeda untuk mengembangkan harapan bersama tentang benar dan salah, diinginkan dan tidak diinginkan, heroik dan pengecut. Dan yang kedua yaitu keadaan seni. Orang mungkin berpikir diberi kesempatan untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti yang digariskan sebelumnya dan meminta pada aplikasi masa depan bahwa kebanyakan perusahaan internasional telah secara rasional mengembangkan sistem-sistem internasional yang mengemukan. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenarannya. Ternyata ada kesulitan yang signifikan dalam membangun arsitektur internasional yang sesuai. Kesulitannya melibatkan perencanaan sistem yang sesuai dengan strategi global perusahaan, penataan organisasi sistem dan unit bisnis, memecahkan masalah implementasi dan memilih platform teknis yang tepat. Selanjutnya, mengelola sistem global. Yang pertama, disorganisasi pada skala global. Sebuah perusahaan barang konsumsi multinasional terdiri yang berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa, ingin memperluas ke pasar Asia dan tahu bahwa ia harus mengembangkan strategi transnasional dan struktur sistem informasi yang mendukung. Seperti kebanyakan perusahaan multinasional, perusahaan ini telah menyebarkan produksi dan pemasaran ke pusat regional dan nasional sambil mempertahankan kantor pusat dan manajemen strategis dunia di Amerika Serikat. Secara historis, telah memungkinkan masing-masing divisi asing untuk mengembangkan sistem mandiri. Kemudian strategi sistem global. Nah, di sini dapat kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini itu menjabarkan dimensi utama dari sebuah solusi. Pertama, anggap tidak semua sistem harus dikoordinasikan secara tradisional. Hanya beberapa sistem inti yang benar-benar layak untuk dibagi dari segi biaya dan kelayakan pandang. Sistem inti mendukung fungsi yang sangat penting bagi organisasi. Dan yang terakhir yaitu masalah teknologi dan peluang untuk rantai nilai global. Begitu perusahaan mendefinisikan model bisnis dan strategi sistem global, mereka harus memilih standar perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan beserta aplikasi sistem utama untuk mendukung proses bisnis global. Perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan menimbulkan tantangan teknis khusus dalam lingkungan internasional. Salah satu tantangan utama adalah menemukan beberapa cara untuk membukakan platform komputasi global bila ada begitu banyak variasi dan unit operasi ke unit operasi dari suatu negara ke negara lain. Tantangan utama lainnya adalah menemukan aplikasi perangkat lunak khususnya yang user-friendly dan yang benar-benar meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Penerimaan universal internet di seluruh dunia telah mengurangi masalah jaringan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.